Selamat datang di channel YouTube Boring Vlog. Kali ini saya ingin mengulas sejarah dan juga asal-usul Kota Bitung. Kota Bitung yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul Kota Bitung? Silakan disimak paparannya berikut ini. Kota Bitung adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Banyak penduduk Kota Bitung yang berasal dari suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Kota Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan. Lantas, dari mana asal-usul nama Bitung? Kota ini disebut Bitung karena terkait dengan sejarahnya, yakni berasal dari nama pohon witung yang banyak terdapat di pesisir pantai di Bitung, milik Timani Bitung. Kata witung bagi masyarakat setempat lebih mudah diucapkan dari kata Bitung. Lama-kelamaan dan akhirnya kata ini menjadi sebutan bagi Kota Bitung. Timani adalah sebutan bagi penjaga kebun atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah Belanda pada saat itu, yang sekarang telah menjadi kebun atau tanah milik pemerintah Indonesia. Sang penjaga kebun itu bernama Nicodemus Sompotan dan istrinya Sabina Lonto. Inilah yang disebut Dau Tunggal Tumani Bitung, terjadi pada tahun 1800-an. Berkembangnya Bitung hingga saat ini tentu tidak terlepas dari peran awal dari keluarga tersebut yang memiliki tanah yang luas di Bitung. Pihak kolonial Belanda mengakui tanah tersebut milik keluarga Nicodemus. Bitung diakui oleh pemerintah Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Akan tetapi disahkannya Kota Bitung sebagai suatu negeri oleh pemerintah Belanda setelah 10 tahun kemudian, tepatnya 1 Januari 1928. Sebuah kisah lain menceritakan, nama Kota Bitung ini bermula ketika daerah Bitung yang dulunya banyak ditumbuhi pohon bitung atau witung, banyak digunakan oleh para nelayan untuk berlabuh. Mereka singgah setelah melaut ataupun berlindung dari hantaman gelombang. Letak daerah ini memang sangat strategis, dilindungi oleh Pulau Lembeh sehingga gelombang yang menghantam tidak terlalu besar. Pada suatu ketika, Simon Tudus yang merupakan seorang nelayan sedang membangun sebuah gubuk tempat persinggahannya dari laut. Diperhatikannya bahwa daerah di mana gubuknya dibangun banyak terdapat pohon bitung yang tumbuh subur. Setelah selesai membangun gubuknya, dia merenung di tepi pantai dan memperhatikan segala aktivitas nelayan yang hilir mudik, singgah dan melaut kembali. Setelah disadarinya bahwa tempat ini, pos 1 Pelabuhan Bitung sekarang, merupakan tempat yang paling banyak disinggahi oleh para nelayan dari sekitaran Tonsea, Sangihe, Talaud, Minahasa hingga Maluku. Dan setiap nelayan yang ingin singgah, berlindung dari laut dan menanyakan daerah apa ini, maka dia akan menjawabnya dengan lantang bahwa ini merupakan daerah Bitung. Maka daerah yang dulunya bernama pohon itu lama-kelamaan telah bergeser maknanya menjadi tempat persinggahan nelayan, hingga akhirnya menjadi nama Kota Bitung seperti yang kita kenal sekarang. Sejalan dengan itu, ada pula pendapat yang mengatakan Bitung berasal dari kata Balisung, yang artinya tempat pengobatan yang mujarab atau negeri sentosa. Dari kedua arti tersebut terdapat kesamaan maksud, yaitu kedamaian dan kesejahteraan. Jadi, Kota Bitung adalah kota yang damai dan sejahtera.
Sebagian besar penduduk Kota Bitung berasal dari suku Minahasa dan suku Sangihe. Terdapat juga komunitas etnis Tionghoa yang besar di Bitung. Para pedagang yang berasal dari suku Jawa dan suku Gorontalo juga banyak ditemui di Bitung, di mana sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Mayoritas penduduk kota memeluk agama Kristen Protestan. Penduduk yang berasal dari etnis Jawa dan Gorontalo memeluk agama Islam. Agama Katolik juga banyak dianut oleh penduduk Kota Bitung, sementara agama Konghucu dan Buddha banyak dianut oleh penduduk yang berasal dari etnis Tionghoa. Adapun bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Bitung adalah bahasa Manado, sebagai bahasa ibu dari sebagian besar penduduk Kota Bitung. Bahasa Sangihe juga sering digunakan oleh masyarakat suku Sangir yang ada di Kota Bitung ini. Adapun kebudayaan yang ada di Kota Bitung banyak dipengaruhi oleh budaya Sangihe dan Talaud. Karena banyaknya penduduk yang berasal dari etnis Sangir. Contoh dari budaya Sangir dan Talaud yang ada di Bitung yaitu Masamper. Masamper merupakan gabungan antara nyanyian dan sedikit tarian yang berisi tentang nasihat, petua, juga kata-kata pujian kepada Tuhan. Adapun perekonomian Kota Bitung didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Namun dalam perkembangannya, sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian, terutama dengan meluasnya kesempatan kerja. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2004, sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian di Kota Bitung. Industri ini didominasi oleh industri perikanan, galangan kapal, dan industri minyak kelapa. Di samping itu juga ada industri transportasi laut, makanan, baja, industri menengah dan kecil. Sarana transportasi darat yang ada di Kota Bitung adalah mikrolet sebagai angkutan kota dan bus sebagai angkutan antar kota, seperti bus trayek Bitung Manado, Bitung Tondano, Bitung Gorontalo, dan Bitung Palu. Bitung sebagai kota pelabuhan. Sarana transportasi di Kota Bitung cukup memadai. Sarana transportasi laut di Bitung menghubungkan daerah daratan dan Pulau Rembe. Pelabuhan Bitung terdiri dari pelabuhan penumpangan dan pelabuhan peti kemas. Pelabuhan Bitung merupakan satu-satunya pelabuhan di Sulawesi Utara yang disinggahi dan dilabuhi oleh kapal-kapal penumpang antar kota-kota besar di Indonesia. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah Kota Bitung yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Juga tadi dibahas mengenai asal-usul kenapa dinamakan Bitung. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak sejarah, legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng lainnya yang tersedia di channel ini.